Hai, sekarang tanggal 2 Februari jam 21.34. Ini udah day 14 gue ngelakuin jurnal video. Seperti biasa, gue bakal breakdown menjadi 2 sesi. Sesi pertama gue bakal ceritain gue ngapain aja hari ini. Habis itu sesi kedua gue bakal ngomongin refleksi diri gue. Gue akan mencoba untuk merefleksikan diri gue di hari ini. Kita lanjut aja ke sesi pertama. Hari ini gue bangun jam 7 lebih. Sejujurnya gue bablas hari ini. Gue bablas. Beres itu gue melakukan hal manusiawi. Gue boker. Habis boker gue bengong dulu di sofa. Habis itu bokap ngajak gue buat sarapan. Gue juga ikut sarapan lah. Habis itu kita sarapan. Beres sarapan, gue ngobrol-ngobrol lagi dulu lah sama bokap. Gue ngobrol-ngobrol kayak apakah akan ada feedback dari yang kemarin gue apply dan lain-lain gitu. Habis itu bokap mau tidur lagi. Soalnya dia biasanya karena bangunnya pagi banget jam 5, jam setengah 5 tuh dia udah bangun. Dia biasanya jam segituan tuh tidur lagi lah, jam setengah 9. Pas dia udah mulai masuk kamar, gue juga masuk kamar. Gue ngelanjutin buku The Alchemist. Hari ini gue abis baca ini. Gue baca buku ini sampai jam 12. Maktub kali ya. Kayak anjir lebay banget sih. Tapi rasanya gue emang entah gimana, buku ini kayaknya untuk sekarang, di posisi gue sekarang, di keadaan gue sekarang, di perasaan gue sekarang, rasanya tepat banget gitu loh gue baca buku ini. Ya emang simple banget. Cerita bukunya tuh simple banget, tapi gue mencoba mengambil perspektif dari gue sendiri gitu. Ketika gue menjalani, kalau di sini dia bilangnya personal legend ya. Kalau gue sih ngomongnya mimpi sebenarnya, mimpi diri sendiri gitu. Endingnya gue sih sebenarnya nggak nyangka sih, bagus banget sebenarnya. Jadi ternyata harta karunnya itu selama ini ada di tempat dia tidur ketika dia lagi mengembala si domba-dombanya gitu. Kayak bro, cerita ini rasanya bukan tentang harta karunnya gitu loh, tapi tentang perjalanan untuk mencapai harta karunnya. Kalau dia gue ngomong kayak ya, untuk mencapai ke mimpi lu itu bukan ke si mimpinya, tapi ketika perjalanan ke mimpinya gitu. Sangat relate ke gue. Gue itu sangat ngambil perspektif dimana dia itu fokus terhadap pengembangan dirinya, intinya gitu lah. Pengembangan dirinya sampai dia tuh udah worth untuk mendapatkan mimpinya. Dan along the way, sebelum dia mendapatkan harta karunnya, ya emang dalam cerita ini dia tuh udah mumpuni untuk mendapatkan si harta karun ini gitu. Gue mikir dalam diri gue sendiri, perjalanan gue emang masih panjang sih. Perjalanan gue masih panjang. Gue masih harus fokus terhadap hari-hari gue dalam keadaan sekarang gue. Dan yang paling gue highlight itu adalah keadaan sekarang gitu. Di sini ngomong kayak kemarin gue juga udah ngomong, kalau ada yang bilang di bukunya, dia ngomong I am not interested in the past or the future gitu. I'm only interested at the current situation, atau keadaan saat inilah, bukan current situation, pokoknya keadaan saat inilah. Yang which is gue terus berkontemplasi kayak damn, ya emang gue untuk mencapai ke certain level, gue emang harus fokus kepada gue sendiri gitu. Dalam artian gue belajar, gue lebih melihat sekitar lah. Dan dia bilang kayak orang-orang selalu melihat gambaran besarnya, tapi dia gak pernah nyadar at least kalau setiap hari dia bangun, dia itu ngelihat matahari gitu. Setelah gue baca buku ini, gue nulis sebenarnya. Gue nulis apa yang gue rasain setelah gue baca ini. Gue ngomong kayak dreams, dan but oh, to be present is a wonderful gift. Sekarang gue ngerti kenapa gue selalu mencoba untuk mengerti lah. Gue ngomong kalau gue mengerti ya, tapi gue bisa dibilang mulai mendalami kenapa setiap harinya itu dibilang sebagai sebuah hadiah gitu. Lu bersyukur untuk lu masih bisa bernafas dan lain-lain. Lu masih bisa berusaha gitu loh untuk mencapai
mimpi lo gitu. Di bukunya, waktu dia udah hampir mencapai ke mimpinya, tetap ya ada kegelisahan, ada kegundahan di hatinya gitu, kayak gimana kalau misalkan ternyata gue nggak dapet mimpinya gitu, gimana kalau ternyata waktu gue nyampe di sana tuh nggak ada harta karunnya gitu. Dia itu dia lagi jalan bareng sama The Alchemist namanya. Terus pokoknya along the way si Santiago ini udah mulai bisa berdamai dengan hatinya gitu. Dan ada satu kata mantra dari si The Alchemist tuh, dia ngomong kayak, si Santiago tuh ngomong ke The Alchemist kayak, hati gue ngomong, gue tuh takut, gue terpuruk kalau misalkan gue itu nggak dapet si harta karunnya gitu. Si The Alchemist bilang, ini mantra banget, bilang ke hati lo bahwasannya perasaan ketakutan untuk tidak mendapatkan treasure itu lebih sakit daripada kenyataannya itu ketika lo di sana emang gak ada treasure-nya gitu. Itu mantra banget, gila. Abis itu gue juga nulis di sini, tapi melihat dan merasakan setiap detail pada keadaan saat ini benar-benar membuat gue lebih menghargai setiap langkah-langkah yang dilakukan. Sekarang gue lebih merasakan hal itu ya. Maksudnya gue lebih melakukan langkah-langkah apa yang gue lakukan. Tetap gue punya rencana, tapi untuk mencapai rencana itu gue harus konsisten di hari ini gitu, di sekarang, di keadaan sekarang gitu. Dan gue berkontemplasi lagi kayak apa yang udah terjadi yang di sebelum-sebelumnya dan apa yang terjadi sekarang gue melakukan ini, itu udah maktub ya. It is all written gitu. Gue nggak tahu gue lebay atau gimana, tapi gue contemplate kalau rasanya ini buku tuh tepat banget gitu loh, pas banget waktunya. Rasanya kayak maktub gitu. Ini udah ditulis untuk gue membaca buku ini gitu. Gue ngomong, rasanya makin tervalidasi. Apa yang gue lalui ini memang sudah ditulis dan gue hanya harus menjalaninya, berusaha sebaik mungkin, dan setelahnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Habis itu gue ngomong setelah gue baca ini, dan sekarang gue akan berangkat lagi, berusaha sebaik mungkin untuk keadaan saat ini, to be focusing in the present. Gue sudah berencana, tapi rencana Allah lebih baik, gue bilang. Maktub ya, sangat amat insightful. Gue akan tetap terus berusaha sebaik mungkin, mencoba untuk berusaha sebaik mungkin setelah membaca buku ini juga gitu. Itu udah beres itu jam 12. Habis itu gue keluar kamar lah. Gue keluar kamar pas banget bokap juga udah bangun. Habis itu sebelum makan udah mau disiapin kan, gue sama bokap ngobrol lah. Gue menceritakan apa yang udah gue baca. Gue ngomong kayak, wah adek cepet banget lagi ngelarin bukunya gitu, padahal udah dipirit-piritin gitu. dia ngomong yang kayak, ya lagian lu geber gitu. Ya tapi gimana, emang tujuan gue tadi kayak kemarin gue ngomong kan, gue pengen ngabisin bukunya hari ini, tapi emang gak salah sih gue ngabisin buku ini hari ini. Bagus banget. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol. Habis itu gue juga leha-leha, nyantai, makan. Habis itu gue masuk kamar lagi, gue ngedit video. Yang kemarin. Ya gue dengerin apa yang gue omongin tentang si buku ini. Kurang lebih emang masih sama, tapi rasanya sekarang lebih gitu. Terus udah gue beres edit video, gue mandi lah. Beres mandi, gue apply kerjaan, sekalian gue teleponan sama cewek gue juga mau cerita tentang kemarin dia di Bandung. Kelucuan dan keanehan lainnya. Beres itu hari ini, malam ini kan isu Syaban ya.
malam ini Nifsu Saban, gue melakukan malam Nifsu Saban lah. Habis itu gue nyiapin hal-hal yang perlu gue siapkan untuk besok kan. Soalnya besok gue ada kerjaan event, alhamdulillah. Dan gue juga nyiapin, oh iya, jadi hari ini tadi jam 12 itu ada feedback kalau gue diundang untuk interview offline di Jakarta. Jadi sebenarnya waktu hari Jumat itu dia ngasih feedback kan. Gue udah diajak interview, tapi itu bertepatan juga sama besok, which is besok itu event gitu. Gue udah nggak bisa reschedule banget. Terus saya gue coba untuk email balik kalau gue minta untuk di reschedule. Dan untungnya alhamdulillah hari ini ada jawaban kalau interview gue bisa di reschedule di hari Rabu. Ya gue menyiapkan yang perlu disiapkan kayak dokumen-dokumennya gitu. Soalnya gue yakin besok kayaknya gue gak ada waktu buat gue ngeprint lagi gitu. Gue ngeprint yang perlu gue print di cewek gue. Jadi besok gue ambil sekalian. Beres gue menyiapkan semuanya, habis itu gue lihat-lihat esai The Alchemist lah. Ya kurang lebih sih kayak gitu hari ini. Gak terlalu banyak yang gue lakuin. Gue juga hari ini mau tidur cepet banget soalnya gue harus bangun pagi dan siap-siap lebih early lagi ya. Karena lumayan jauh sih di Jakarta Utara gue eventnya. Agak ujung ke ujung sih, tapi ya why not, gak apa-apa. Ya overall sih hari ini kayak gini. Kita lanjut ke sesi 2. Gue mau mencoba untuk merefleksikan diri. Gue bersyukur gue masih melakukan konsistensi gue. Gue apply kerja, gue edit video, gue jurnal video. Gue masih berusaha sebaik mungkin. Gue masih ngobrol sama bokap. Ya gue masih melakukan kewajiban gue juga gitu. Dan setelah membaca si The Alchemist juga, gue udah mulai jarang untuk overthinking sih. Dan berfokus pada si setiap hari gue gitu. Rasanya gue lebih tenang. Gue lebih tenang setelah gue hanya memikirkan hari ini. Maksudnya bukan hanya ya, kayak tadi gue bilang, gue tetap berencana men. Nggak semerta-merta gue nggak punya rencana terus gue ya udah aja ngelakuin hari dengan random gitu. Enggak, tapi gue punya rencana. Gue masih pengen fokus terhadap diri gue sendiri gitu untuk mencapai ke level itu. Gue berusaha. Gue masih pengen membuka pikiran gue. Gue masih mau mencari perspektif lain. Dengan tadi gue baca-baca esainya dari The Alchemist. Next gue mau bikin esai tentang buku ini sih dengan subjek gue sendiri. Di quotes-nya adalah gue hari ini merasa kekurangan gue kurang belajar sih hari ini gitu. Gue merasa kalau gue kurang ada belajar yang lebih gitu. Maksudnya kayak mungkin harusnya gue hari ini belajar cash flow lagi instead of gue leha-leha. Saya ini kemarin tuh gue ngomong kalau hari Senin tuh gue mau belajar lah, tapi gak gue lakuin hari ini. Kurang lebih kekurangan gue hari ini kayak gini sih. Tapi overall gue melakukan hari ini dengan baik. Menurut gue melakukan hari ini dengan baik. Gue tenang. Entah kenapa gue merasa tervalidasi. Gue seneng banget. Gue yang kayak emang kayaknya, bukan kayaknya sih, emang bener kalau semua ini emang udah ditulis by the same hand over centuries ago, bahkan sebelum bumi ini diciptakan. Dan yang gue rasakan saat ini dan kedepannya gue masih pengen untuk fokus keadaan gue saat ini gitu. Jadi overall hari ini insightful banget dari buku, dari esai juga. Gak terlalu banyak yang gue lakuin. Gue juga gak terlalu banyak hal yang gue pelajarin kecuali dari yang esai tadi sama buku ini. Kurang lebih sih hari ini gak terlalu panjang. Soalnya gue juga gak mau tidur terlalu malam. Gue besok ada event, lusa juga ada interview. Gue mau fokus di hari ini, besok, dan lusa juga.
So overall ini lebih pendek dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih.